Ya, untuk mengetahui informasi terbaru, kita masih terhubung dengan Henry Irawan di lokasi kecelakaan di Lembah Sari Masciater, Subang, Jawa Barat. Henry, tadi ada mengatakan bahwa memang kontur dari jalanan ini gampang mengakibatkan kecelakaan, begitu. Dan apakah ini juga yang menjadi penyebab proses evakuasi agak sulit untuk dilakukan? Ya, baik Mas Sister dan juga saudara Kompas TV. Saat ini pihak kepolisian tengah melakukan upaya untuk evakuasi terhadap bis yang terbalik dengan menggunakan dua mobil derek, dan warga pun disuruh untuk mundur ke belakang. Hal ini dilakukan agar maksud kami tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat yang dari upaya evakuasi yang tengah dilakukan oleh pihak kepolisian. Seperti kita lihat bahwa mobil masih terbalik dan dua mobil derek siap untuk melakukan pembalikan kondisi mobil yang mungkin sesaat lagi, karena saat ini tengah memasang rantai untuk di beberapa bagian badan bis agar bis ini bisa dibalikan. Berarti dua mobil derek itu sudah sampai di lokasi? Ya, seperti yang kita lihat bahwa dua mobil tersebut sudah melakukan upaya pengikatan dengan tali rantai dan tali seling untuk agar bisa dapat membalikan bis ini. Dan saat ini petugas siap untuk membalikan dan telah memasang beberapa rantai, namun masih ada petugas ataupun petugas direk yang di atas sehingga harus turun dulu, dan mungkin beberapa saat lagi mobil derek tersebut akan bisa membalikkan bis yang masih terbalik saat ini. Mas Sister. Mas Sister, halo. Henry mendengar suara saya? Mas Sister, halo. Halo, Henry dengar suara saya? Iya, baik Mas Sister. Jadi apakah sudah dapat dipastikan, Henry, kalau seluruh penumpang bus sudah dievakuasi? Iya, baik Mas Sister dan juga Kompas TV. Seperti informasi yang kami terima di lokasi, bahwa semua penumpang maupun korban untuk saat ini sudah dapat dievakuasi sehingga pembalikan bis mulai dilakukan. Namun polisi belum bisa memastikan apakah masih ada warga ataupun pengendara lain yang masih terjepit badan bis ini, karena memang tidak terlihat dari luar dan harus dibalikan dulu untuk memastikan apakah semua korban sudah berhasil dievakuasi apa belum. Untuk saat ini warga sendiri terlihat masih ramai di lokasi dan diupayakan untuk menjauh dari lokasi pembalikan bis ini, karena memang cukup berbahaya. Bis tersebut menabrak tiang listrik sehingga dikhawatirkan ada tiang listrik ataupun kabel listrik yang putus, sehingga ketika jatuh ataupun putus bisa mengenai warga dan bisa mengakibatkan kecelakaan lainnya. Mas Sister. Berarti petugas benar-benar harus ekstra hati-hati ya untuk melakukan evakuasi atau pembalikan bus, karena dikhawatirkan juga masih ada kendaraan yang mungkin saja terjepit, begitu ya. Tetapi Henry, untuk kendaraan yang tadi berpapasan penyebab kecelakaan bus ini, ada mobil dan juga Mio, begitu. Bagaimana dengan kondisi kedua kendaraan tersebut? Iya, untuk saat ini kondisi kendaraan masih tergeletak di pinggir jalan, seperti yang kita lihat di video yang terakhir kami ini, bahwa kendaraan tersebut mengalami rusak berat maksud kami, dengan kondisi ban belakangnya lepas dan mesinnya pun lepas. Dan untuk saat ini dan beberapa kendaraan lainnya berada di ujung sebelah sana setelah tertabrak oleh maksud kami oleh bis yang membawa rombongan SMK tersebut. Dan saat ini proses evakuasi akan dilakukan untuk membalikan badan bis, dan warga diminta untuk mundur karena dikhawatirkan
eh, kabel listrik mengalami putus karena memang sudah miring kondisinya. Banyaknya warga yang berada di sini juga membuat petugas harus lebih ekstra hati-hati dalam melakukan upaya pembalikan bus ini. Dan terlihat meskipun telah menggunakan 2 unit mobil derek, namun upaya evakuasi ini belum bisa dilakukan karena memang bobot bis yang cukup berat dan kondisinya pun cukup sulit karena kondisi tanah agak miring sedikit, sehingga memerlukan upaya ataupun simpul tali yang kuat agar bis tersebut bisa terbalik dengan bisa kembali dibalikan sesuai dengan posisi awalnya dengan menggunakan 2 alat derek ini, my sister. Jadi kemungkinan akan dibutuhkan kendaraan derek lagi kali ya sepertinya? Kami belum menerima informasi tersebut, namun untuk 2 unit derek yang dikerahkan ke lokasi ini belum bisa membalikan bis ini meskipun sudah beberapa menit pihak derek maupun pihak kepolisian melakukan proses pembalikan bis di lokasi ini. Oke, Henry, apakah seluruh ambulans sudah meninggalkan lokasi atau masih ada beberapa ambulans yang masih berada di lokasi untuk memastikan yang seperti Anda ceritakan sebelumnya bahwa belum dapat dipastikan apakah ada atau tidak kendaraan yang terjepit dari jatuhnya bus? Iya, seperti kita lihat di belakang atau di sekitar area lokasi kecelakaan ini, sejumlah ambulan masih disiagakan di lokasi karena belum bisa dipastikan apakah semua korban sudah berhasil dievakuasi atau belum, sehingga masih ada sekitar 2 atau 3 ambulan yang masih bersiaga di lokasi ini karena dikhawatirkan masih adanya korban yang masih terjepit di bawah badan bis, sehingga pihak medis masih terus bersiaga di lokasi sebelum bis ini berhasil dievakuasi atau dibalikan oleh pihak 2 mobil derek yang tengah berupaya untuk mengikat simpul rantai di bis agar bis ini bisa dibalikan dengan tanpa menyebabkan kecelakaan terhadap warga, karena memang juga bis ini menabrak tiang listrik sehingga perlu kehati-hatian untuk melakukan pembalikan bis ini, my sister. Henry, kita konfirmasi lagi bahwa kecelakaan memang terjadi pukul 18.48 ya? Informasi yang kami terima, peristiwa ini terjadi sekitar 18.48. Bis yang membawa rombongan perpisahan dari SMK di wilayah Depok ini diduga mengalami lemblong dari arah Bandung. Remblong. Dan diduga informasi yang kami terima mengalami lemblong dari arah saat melaju dari arah Bandung yang menurun ke arah Subang, sehingga sopir atau pengemudi tidak bisa mengendalikan bisnya dan menabrak mobil pick up dan kemudian menabrak sejumlah motor yang berada di arah berlawanan atau menuju arah Bandung, dan akhirnya menabrak tiang listrik dan terbalik di lokasi Ciater ini. My sister. Artinya sudah berjam-jam posisi bus ini terbalik, Henry. Nah, mungkin Anda bisa menceritakan lebih detail, begitu melaporkan lebih detail. Apakah berapa lama tadi proses evakuasi korban harus dilakukan? Evakuasi untuk korban sendiri, untuk korban terakhir bisa dievakuasi sekitar 20 atau 30 menit yang lalu. Oke. Sebelumnya korban-korban yang berada di dalam bus maupun di luar sudah dievakuasi ke rumah sakit umum daerah untuk yang korban meninggal dunia, dan untuk korban yang luka-luka sebagian dibawa ke rumah sakit RSUD Subang, kemudian rumah sakit Hamori dan puskesmas puskesmas Jalan Cagak. Untuk saat ini pihak derek sendiri terus melakukan upaya agar bis ini bisa dibalikan ke posisi semula. Namun seperti yang kita lihat bahwa petugas belum
bisa membalikan bus karena dimungkinkan bobot bus terlalu berat meskipun petugas sudah menggunakan 2 derek. Sehingga kemungkinan harus ditambah derek ataupun dengan menggunakan cara lain, my sister. Kemungkinan akan ditambah mobil derek ataupun cara lain. Kira-kira kalau misalnya nanti sudah berhasil dibalikan, langkah selanjutnya apa yang dilakukan oleh pihak petugas, Henry? Iya, untuk bis ini setelah berhasil dibalikan akan dibawa ke pool derek barang bukti, penyimpanan barang bukti kecelakaan lalu lintas di Polres Subang. Namun sebelumnya kepentingan atau upaya pembalikan bis ini untuk mengetahui apakah masih ada korban yang terjepit atau sudah tidak ada korban yang berada di bawah bis ini, my sister. Oke. Henry, sekarang kira-kira update terbaru, apakah Anda sudah mendapatkan informasi terbaru dari petugas?